Punten. Ya, Saya minta tolong. ya gimana? Gereja kami akan dieksekusi tanggal Oleh? 20 Agustus nanti Oleh? oleh Pengadilan Negeri Cianjur. Oh iya. Terus? Kami sudah mengajukan beberapa hal bahwa di situ gereja sudah sah berdiri 40 tahun. 200 meter dari sini Bapak Gubernur. Iya. Kemudian di situ ada makam pendiri Badan Kerjasama Antara Gereja yang Pendeta Timbul. Kami selama ini menghadap bupati, baik bupati yang lama maupun bupati yang baru. Bupati yang lama mengatakan, Pak Pendeta tetap beribadah, kami akan carikan solusi. Kami menghadap kembali kepada bupati yang baru di Pendopo. Beliau bilang tenang, teduh, sabar. Tadi pun waktu saya bertemu Pak Bupati, besok 20 gereja kami dieksekusi. Beliau hanya mengatakan sabar. Saya bilang, Bapak, saya memimpin 42 gereja di Kabupaten Cianjur. Saya ketua BKSAG, saya tahu saya harus bersabar, Pak. Tapi besok gereja kami akan dieksekusi. Kami hanya minta lahan gereja, yang lain silakan ambil. Pertemukan kami dengan pihak DPR, karena memang dari awal ada kesalahan, Bapak. Nah, mohon bantuan. Yang pertama kan eksekusi itu putusan pengadilan. Siap. Kan keputusan pengadilan kan tidak bisa diintervensi. Kami lagi kasasi. Ya, lagi kasasi. Siap. Ya kan? Bapak lagi kasasi. Pengacaranya udah mengajukan itu, nota keberatan terhadap eksekusi. Besok hari ya, Senin. artinya pengacara kan ini prosedur hukum dulu. Siap. Pak, kan kita nggak bisa mengintervensi putusan hukum. Kan. Nah, tinggal sekarang kan pengacaranya kalau itu lagi masih dalam proses kasasi, minta agar pengacaranya mengajukan nota keberatan terhadap pengadilan. Siap. Untuk tidak dilakukan kasasi sampai ada putusan yang inkrah. Siap, Bapak. Ya, Pak ya. Siap, Bapak. Ya, kan kalau kasasi berarti kan belum inkrah. Siap. Ya sudah, pengacaranya siapa? Pengacaranya Om Ronald, beliau. Oh, udah. Pengacara Bapak sudah nyampe nota keberatan. Udah mengajukan ini Pak, deadline proses. Kenapa? Perlawanan terhadap. Ya, kalau bahasa saya nota keberatan. Oke, siap. Bahasa hukum perlawanan. Artinya bahwa minta ke pengadilan tidak dulu melakukan eksekusi. Kan mengeksekusi pengadilan kan? Betul. Pengadilan Negeri Cianjur. Betul. Sampai putusan Mahkamah Agung yang bersifat inkrah keluar. Kan setelah ada MA nanti kan ada PK. Betul, bisa. Masih ada ruang hukum kan? Ya itu aja dulu sampaikan. Itu aspek pendekatan hukumnya. Kemudian kalau aspek pendekatan normatif pemerintahannya ya nanti kita coba bicara dengan jajaran pengadilan. Itu normatif sebagai pemerintah. Kalau hukumnya kan harus tetap dilakukan. Ya, sebenarnya Pak Gubernur, dari hasil rapat koordinasi kemarin, dari pihak keamanan pun yang diberikan ke kami mutulensinya, mereka itu sebenarnya keberatan. Karena jemaat kami itu semuanya anggota Armet Yon 5, Bapak. Jadi sebenarnya adik-adik Yon Armet itu pun merasa 40 tahun. Dan itu dulu tanahnya punya siapa? Dulu tanah diberikan hibah atas oleh misionaris, Bapak. Jadi dihibahkan kepada Pendeta Timbul Panggabean. Oh, Pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja, dan itu kami lakukan, Bapak. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Masalahnya, Bapak, non sewu, kami berbudaya ini nggak mungkin kami bilang, Pak, sekarang Bapak bikin ini seolah-olah kami menyuruh dia meninggal. Nggak taunya aspek administrasi yang bersifat akta hibah dari pemiliknya sampai sekarang nggak ada. Hibah kan pemilik ini menghibahkan nih tanah nih. Kemudian kan hibah itu kan harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Belum, Bapak. Belum sempat beliau keburu meninggal. Siap. Ya kan, karena tidak tahu meninggal kapan. Siap. Kemudian anaknya yang nomor 3 mengalinamakan tanah itu ke dia dengan alasan untuk mempermudah bayar pajak. Kemudian disekolahkan. Pertama yang disekolahkan dia adalah tanah warisan di luar gereja, 2 sertifikat. Jadi ini yang melakukan gugatan gitu loh, Pak. Atau misalnya yang menjaminkan tanah itu untuk pinjaman ke bank itu adalah anak dari ahli waris. Nah, itu awalnya di tanah di luar gereja. Rupanya dia nggak mampu bayar, Pak. Di top up dengan tanah gereja yang sudah dialihkan
jadi sindikasi. Awalnya satu BPR Supra di Cianjur, kemudian karena mungkin limitnya nggak sanggup, BPR kan punya limit, dia minta bantuan ke BPR Kar di BSD dan BPR Kar di TKI. Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak, sebagai gembala, sebagai pendeta, karena amanah dari pendahulu kami dulu, Pak Pendeta, kamu jaga gereja. Itu saja. Jadi saya nggak mikirin yang lain. Jadi ini disita oleh Bank Perkreditan Rakyat. Siap. Karena bukan BPR Bapak. Ya. Bang, BPR itu Bank Perkreditan Rakyat. oh ya, siap. Gitu. Siap. Saya sedikit agak ini. Ya, tenang, Pak. Siap. Pendeta harus lebih tenang dibanding saya, Pak. Saya lebih berat daripada pendeta, perasaan tantangan hidupnya. Nah kemudian Karena gereja kami mau dieksekusi, ya Bapak. Sudah, Pak. Kan semuanya Tuhan yang punya. Siap. Bahwa Tapi hidup ini umat saya yang nggak bisa beribadah, hidup Bapak. ini kan sudah ada yang mengatur, Siap. ya kan? Semua peristiwa itu adalah atas kehendaknya. Siap. Semua peristiwa. Tinggal kita kan mengambil hikmah dari peristiwa itu. Siap. Nah, hikmahnya itu yang pertama secara hukum melakukan perlawanan hukum. Siap, Bapak. Ya kan? Secara sosial saya melakukan dialog sosial untuk menyelesaikan. Mohon dijembatin kami. Tetapi Bapak. juga kan dari sisi aspek bisnis barangkali BPR juga nggak boleh dirugikan. Sejujurnya Bapak Gubernur, kami Hutangnya ke BPR berapa? 6M. 6 miliar. Waktu saya ketemu dengan salah satu direktur, Intinya kan kalau BPR itu kan pengen dibayarkan. siap, kami sudah bikin dari gereja ini Bapak. Kami bikin surat resmi kepada BPR di BSD. Tanah yang di luar gereja silakan ambil. Bukan, intinya kan BPR-nya pengen dibayarkan uang kan? Enggak, jadi gini Pak, berapa kemampuan gereja? Mereka bilang begitu. Iya, intinya BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Armet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur, Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada Siap. ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan. BPR nggak boleh Siap, rugi terima juga. kasih. Ntar dulu kan baru mau, Pak. Terima kasih Bapak. BPR. Bukan apa-apa Pak. Saya sangat kasihan anak-anak Yon Iya, Armet. udah. Mereka ini 40 tahun gerejanya Bapak. Iya udah. Jadi gini, kalau dirikan lagi gereja baru di Cianjur, nanti rumit lagi. Siap. Terlalu banyak lagi nih aspek Siap. segala macam. Kan lebih baik gereja yang sudah ada ini tetap berjalan, Siap. yang sudah berizin. Siap. Ada jamaahnya. Siap. Ya kan? Siap, Bapak. Tugas gubernur hari ini adalah mencari uang Siap. untuk membayarkan hutang ke BPR. Siap Bapak. Siap. Ya, Siap. itu kan. Ya udah, tapi nggak boleh, Pak. Nggak bijakan, Pak. Nggak boleh. Ya udah, tapi nggak boleh, Pak. Nggak bijakan, Pak. Nggak boleh. Saya bukan apa-apa Bapak. Udah. Saya hanya membuktikan jumat saya. Udah lah, Pak. Ya. Kan dari gini. Kalau diriin gereja kadang-kadang ya resisten terhadap lingkungan. Tapi kan kalau gerejanya sudah ada kan tidak mahal lagi membangun. Siap. Daripada misalnya Pemprov Jabar harus bersama jamaah membangun gereja baru lagi, Siap. kan lebih berat biayanya. Siap, Pak. Kan lebih baik Pemprov Jabar memfasilitasi Siap. untuk dilakukan pembayaran terhadap Siap. rumah ibadah ini. Siap, Bapak. Ya kan? Siap. Nanti kan banyak yang partisipasinya nanti ada. Siap Bapak. Nanti saya bantu. Siap. Ya. Siap Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Ya udah. Terima kasih, Bapak. Udah nanti kita cari. Ya Bapak. Saya Ya. kasihan Pak. Anggota Armet itu nggak ada tempat beribadah. Ya udah, Bahkan soalnya
Komandan Batalion Armet tanda tangan basah menunjukkan bahwa sejak gereja itu berdiri semua anggotanya dikirimkan ke bupati. Tapi sekarang gini aja. Udah jamaah tenang beribadah. Siap. Gubernur akan mencari solusi. Melakukan pembayaran untuk rumah ibadah. Untuk menjaga ketentraman, ketertiban Cianjur. Hitungannya bagaimana? Kalau mendirikan gereja lagi harus pakai biaya. Kadang-kadang resisten terhadap lingkungan. Kadang-kadang ya. Nanti harus ada izin, tetangganya nolak, malah jadi rame lagi, jadi keributan lagi kadang-kadang. Mahal biayanya, karena saya nanganin yang begini terlalu sering. Kan lebih baik yang sudah ada ini kita carikan. Nanti dari iuran jamaah berapa, dari ini berapa, kita rereongan. Ya? Bapak. Gitu ya? Ya kan? Bukan sebagai pribadi. Sebagai gubernur. Karena gubernur harus menjaga ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Bapak. Biaya tentram itu lebih mahal dari 6 miliar. Bapak. Ya. Kalau ribut ngerahin pengamanan, kan siapa pengamanan nungguin siang malam? Bapak. Ya. Makanya adik-adik itu sudah mulai ini. Sudah ibadah aja dengan baik. Nanti urusan gereja dengan BPR-nya, Pemprov Jabar akan memfasilitasi. Bapak. Hanya 200 meter dari sini, Bapak. Iya, Bapak. Iya, Pak Pendeta. Ya. Sudah Bapak tenang aja. Pak Pendeta nggak boleh nangis. Bukan Bapak, saya nggak mikirin saya, Pak. Saya Bapak boleh tanya jemaat saya, 1 rupiah pun saya nggak digaji, Bapak. Saya kerja sampai saat ini, Bapak. Saya hanya kasihan kepada mereka, mau di mana mereka beribadah. Ada 250 jiwa yang saya layani, Bapak. Pokoknya nanti saya cariin solusi gimana caranya ke BPR-nya dibayarin. Jadi bukan membayarin yang pinjem uang, bukan. Tapi menyelamatkan satu rumah ibadah di Tanah Cianjur. Yang itu kalau dibongkar, kemudian disita harus bangun rumah ibadah baru, nanti resistensi sosialnya terlalu banyak. Ya kan? Daripada membangun yang baru kan lebih baik mempertahankan yang ada. Ongkosnya sama kok, bahkan lebih mahal yang baru. Bapak. Ya. Makasih Bapak Aing. Gerejanya gereja apa sih? Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Kebetulan saya Pak, Ketua Sinode seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dari mulai Aceh Singkil sampai Tanah Papua. Bagaimana kalau mereka mendengar juga? Kalau persepsi kita yang Muslim, dikira kalau di gereja mah uangnya udah aman semua. Ada. Bapak lihat sama juga ya. Bapak lihat persembahan Pak gaji kan pemahaman kita yang Muslim ini kadang-kadang wah kalau di gereja makanya uangnya banyak gitu pemahaman. Bapak. Tinggal ngebangun. Ternyata susah juga ya. Siap Bapak. Ya sudah Pak. Kasih, nanti kita cari. Sudah lama banget pengen ketemu Bapak. Oh gitu ya. Saya cari. Kayak pacar aja pengen nemuin saya. Benar Bapak. Karena saya nggak tahu lagi mau mengadu kemana. Saya sudah mengadu ke Deputi 1 Staf Presiden. Saya diterima dengan majelis. Saya bilang Pak, tolong Pak, ini bicara tentang keumatan bukan saya. Saya mengadu ke Bupati, Ketua DPR. Sudah Bapak tenang aja, pimpin jamaah. Nanti itu kita cari jalannya. Bapak. Makasih Bapak. Kita cari jalan. Gimana caranya rumah ibadah panjang umur, Pak. Keselamatan. Amin. Jangan panjang jodoh Pak, jodohnya belum ada Pak. Saya carikan Pak. Iya Bu. Oh iya Bu, terima kasih ya. Bangga sok ayah. Sok. Ya. Ya. Ini saya iniin biar jamaah Bapak tenang ya. Oke. Tenang dong Bang, jangan nangis dong. Bapak pendeta itu lebih tegar dibanding saya, lebih kokoh dibanding saya, lebih sabar dibanding saya. Jangan. Ya. Mungkin saya mah sudah nggak punya hati, Pak, karena terlalu banyak sakit hati hidupnya, Pak. Tenang. Makasih Pak Gubernur. Iya, gitu. Iya, nggak tahu bilang apa lagi, Pak. Udah santai kan? Udah tenang, nanti kita cari solusi ya. Nanti kan temen-temen yang Kristen kan banyak. Nanti saya mau hubungin mereka, bantu dong ini. Gitu loh Pak. Jadi kalau nanya Pak Gubernur mau nyari dari mana, saya akan nyari dari teman-teman Kristen yang lain untuk membantu menyelesaikan. Bapak. Gitu. Kawan-kawan yang Kristen yang lain banyak kok yang kaya-kaya. Nanti mau saya hubungin. Selesai ini bersama. Saya fasilitator aja. Bapak. Siap Pak. Terima kasih Bapak. Oke ya. Nanti biar teman-teman Kristen yang lain tahu masalah di sini. Saya fans Bapak. Iya, oke Pak. Bupati dong. Jaga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga bisa bersilaturahmi pada siang hari ini. Yang terhormat Pak Gubernur, yang terhormat para jajaran Forkopimda, yang terhormat dari rekan-rekan hadirin yang sudah berkenan bersilaturahmi pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan untuk membahas hal yang kemarin sudah cukup berlangsung ya beberapa lama. Mudah-mudahan pada hari ini bisa ketemu solusi terbaik untuk kita semua, sehingga di Kabupaten Cianjur kami harapkan bisa selalu tenang dan teduh. Terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah bekerja sama dan juga berkoordinasi dengan baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan solusi terbaik dengan kehadiran Pak Gubernur pada hari ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih Pak Ketua PN, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Bupati, kemudian semua sahabat saya di Pemprov Jabar dan Pak Pendeta, seluruh jajaran. Saya pikir tidak usah dari awal, nanti terlalu panjang. Kasih aja mic-nya, Pak Bupati. Kan peristiwa ini adalah peristiwa hutang piutang. Karena peristiwa hutang piutang sebenarnya ranahnya adalah ranah keperdataan. Siapapun yang berhutang ya kemudian tidak membayar, pasti kan ada eksekusi. Dari sisi ilmu hukumnya kan begitu. Yang dieksekusi itu kan hal yang dijaminkan. Itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan persoalan-persoalan isu toleransi intoleransi. Dan ini sebenarnya juga sifatnya internal keluarga. Nah, pertanyaan saya adalah berapa luas tanah di tempat Pak Pendeta itu? Izin Pak Gubernur, sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Gubernur, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gubernur yang mendengar keluhan kami warga jemaat GKI. Kami datang, ada majelis, boleh berdiri. Ini majelis gereja mengucap terima kasih sama-sama Pak. Bersama dengan karena ada kesannya gereja kami ini katanya bodong. Jadi kami meminta beliau dari sinode dari pusat, Bapak Maijen Victor Simatupang, untuk datang menyaksikan bahwa gereja ini sudah berdiri di tahun 1986. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, kita nggak ada masalah dengan status gereja Pak, dan saya kan juga akan menyelesaikan masalah ini. Siap. Saya sudah disupport oleh banyak teman saya untuk segera menyelesaikan. Siap. Cuman dari seluruh penyelesaian ini kan saya harus punya kronologis masalah, dan kemudian makanya pertanyaannya adalah ruas tanahnya itu semuanya berapa? Siap, izin. Seperti surat yang kami sampaikan untuk perlindungan hukum ke Gubernur Jawa Barat beberapa waktu yang lalu, luas tanah itu 2 sertifikat Bapak. Izin, atas nama siapa? Dulu atas nama Pendeta Timbul Panggabean. Pendeta Timbul Panggabean. Siap. Okay. Kemudian yang seperti yang saya sampaikan ke Bapak Gubernur, setelah beliau meninggal, anaknya mengalihkan. Yang satu atas nama Pendeta Timbul Panggabean, yang satu atas nama sama Bapak Timbul Panggabean. Iya. Yang satu luasnya berapa? Satu kurang lebih 3.600 sekian. 3.600 lebih. Yang satu lagi 4.000 sekian Pak. 4.000. Jadi semuanya hampir 7.000. Hampir 8.500 sekian. Oke, hampir 8.000. Yang digunakan oleh gereja berapa? Yang digunakan gereja semuanya Bapak. Karena kan kita kan gereja, ada sekolah minggu, ada tempat ibadah pemuda, dan Bapak. Pokoknya seluruh hamparan itu adalah hak gereja. Siap. Oke. Ada yang digunakan untuk ibadah langsung, siap. Itu kegiatan yang biasa dilakukan di gereja. Siap. Ada yang digunakan untuk kegiatan pendidikan. Dan kegiatan lingkungan. Makanya bersama ini kami datang dengan Bapak Kades Pak. Oke. Dan kegiatan lingkungan. Siap.
Jadi kita fokusnya ke perdata ya, karena kita nggak ada kaitan dengan urusan perizinan, nggak ada kaitan dengan urusan apapun. Kita murni hutang piutang Pak. Jadi saya ingin hal-hal yang sensitif itu tidak dibawa menjadi sesuatu yang besar, karena urusannya pinjam meminjam ini urusannya, gitu Pak. Karena urusan pinjam meminjam, jadi saya fokusnya ke perdataan Pak. Saya nggak fokus dengan ke penderitaan, ke gerejaan, saya enggak. Saya ke perdataan, dan saya juga akan menyelesaikan hak keperdataannya. Pak. Nah kemudian dari kedua bidang tanah milik Pak Timbul Pagabean itu yang digadaikan yang mana? Yang dijaminkan? Izin Bapak saya terangkan. Ada 2 sertifikat di luar tanah gereja. Itu yang pertama digadaikan. Itu kurang lebih sekitar 1000 meter. Oke, yang dijaminkan ke bank pertama sekali itu adalah yang di luar gereja. 1000 meter dalam bentuk tanah apa? Tanah warisan. Kalau itu tanah warisan pure. Tanah warisan. Dijaminkannya oleh siapa? Oleh Doni yang juga mengagungkan tanah gereja. Oke, oleh namanya Doni. Doni itu siapa? Anak dari pendeta Timbul Pagabean. Anak pendeta Timbul Pagabean. Dengan Bapak ada hubungan darah enggak? Tidak ada. Saya menikah dengan anaknya Pak. Anak siapa? Anak Bapak pendeta Timbul Pagabean. Berarti ada hubungan persaudaraan dengan oleh istri. Berarti Bapak sama Doni itu, kalau Doni ke Pak Timbul itu ayahnya, kalau Bapak mertua. Oke, berarti istri Bapak itu adiknya Pak Doni atau kakaknya? Adiknya Bapak. Adiknya. Apakah ketika lagi menjaminkan itu sebagai pinjaman adik Bapak diminta persetujuan enggak? Diminta Bapak. Menjaminkan tidak. Minta persetujuan untuk meminjam ke bank tidak. Yang diminta persetujuan apa? Ya itu Bapak, dia minta semua keluarganya, termasuk ibunya, untuk memudahkan membayar pajak. Itu yang datang. Bilangnya untuk memudahkan pajak. Oke, pada faktanya kemudian sertifikat itu dijaminkan ke bank mana? Yang sepengetahuan saya Bapak, itu pertama Bank Supra di Cianjur. Oke. Berapa nilai pinjamannya? Izin Bapak, saya tidak paham karena kami tidak pernah dilibatkan. Yang kedua bank apa? Kemudian ada bank KAR sentral di BSD, kemudian bank TKI di Sukabumi. Berarti semua sertifikat itu dijaminkan? 4 jadinya Bapak. 2 di luar, 2 di dalam. Artinya seluruh areal tanah itu yang mencapai 1 hektar itu semuanya dijaminkan ke berbagai bank. Jadi sindikasi Bapak, mereka bertiga. Karena di top up. Artinya kan, artinya berbagai bank itu bersatu. Sindikasi artinya saya katakan ke berbagai bank. Ke 4 bank itu dijaminkan. Berapa nilai pinjaman ke 4 bank itu? Yang kami dengar itu kurang lebih sekitar 6 miliar dan akhirnya dilelang 6 miliar yang dimenangkan oleh BPL juga. Sebentar dulu. 6 miliar kan, itu dijaminkan senilai 6 miliar. Tahun berapa itu? Kalau nggak salah 2019 saya ada 2019. Kemudian tidak terbayar. Karena tidak terbayar akhirnya menjadi haknya pemberi kredit. Kemudian oleh pemberi kredit kemudian dilelang. Sertifikat itu dan anaknya. Karena anak pasti ada bangunan kan. Berarti bangunannya termasuk yang bilang kebetulan bangunan itu di dalamnya gereja kan. Nah kan. Kemudian siapa pemenang lelang itu? Direktur BPL TAR sendiri Bapak. Langsung masih satu sindikasi itu? Iya. Direktur BPL TAR yang ada di BSD yang pemenang lelang. Kemudian pemenang lelang itu meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi. Betul nggak? Minta pengadilan untuk melakukan eksekusi. Silakan Pak Ketua PN sekarang jelasin. Biar ngerti, karena udah muncul ke publik kan, publik harus tahu ini loh latar belakangnya gitu Pak. Baik, terima kasih ya Pak Gubernur, Bapak Kapolres, Pak Bupati, Pak Gajari dan Pak Nadiem dan seluruh yang hadir di ruangan di sini. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf dulu Pak, saya kan bukan Pak Ketua Pak. Nggak apa-apa ya, jadi mewakili. Disebut Ketua lebih baik. Amin. Dalam hal ini kan kebetulan Pak Ketua hari ini mendadak ada acara rapat di Lelang Tinggi. Karena Bapak juga nanti akan keluar jadi ketua. Terus kalau kemarin itu beliau sudah sempat datang ketemu langsung sama Pak Bupati, sama Pak Bonar, sama Pak Kanitra, sama Pak Willy.
Cuma untuk pas hari ini dia dapat datang. Terus terkait tadi permohonan tadi apa ya, permohonan eksekusi tadi memang sudah diajukan, tapi pengadilan sampai saat ini belum mengeluarkan surat untuk dilaksanakannya eksekusi. Artinya kalau misalnya yang kemarin itu ada isunya mau dilakukan eksekusi, itu masih tahap rakor, rapat koordinasi terkait keamanan dari pihak kepolisian, tapi belum untuk melaksanakan eksekusi sampai dengan saat ini. Terkait tadi yang disampaikan 4 sertifikat itu betul, karena pemenang lelangnya dalam hal ini pihak BPR. Artinya dari sisi mekanisme Bapak nggak salah? Ya, karena kan pengadilan itu sifatnya menunggu, Pak. Ya. Menunggu. Terus kemudian dari sisi mekanisme juga yang memenangkan lelang juga tidak salah. Salah, betul. Kan duit dia udah keluar, Pak. Iya, betul. Duit dia harus keluar kan duit usaha, Pak. Iya. Kan harus balik. Betul. Kan kita ini hidup ini, Iya. kan kita bertuhan gitu ya. Iya. Kita bertuhan juga kan tidak boleh dalam bertuhan merugikan orang lain. Iya. Yang salah siapa? Yang minjem. Siap. Bukan yang peminjam, maksudnya kan kita juga tidak boleh ada perbuatan yang merugikan orang sudah meminjamkan uang tidak dibayar. Yang dipersalahkan tuh bukan yang nyita sebenarnya, yang meminjamkan. Iya. Yang meminjamkannya masih ada nggak? Yang pinjemnya? Kalau Bapak tanya saya, kalau saya ketemu rumah sudah saya gorok, saya kasih ke polisi. Jangan Pak, nggak boleh. Ajaran Bapak nggak boleh ngajarin gorok. Masalahnya bagaimana mungkin seorang anak pendeta mengagunkan tulang belulang bapaknya di situ dan gereja Bapak? Ini anak yang ya mungkin ya itulah Pak kepedulian saya. Ya enggak, artinya kan itu urusan internal Bapak dan keluarga loh Pak. Dan kita pilah dulu Pak, bahwa yang mengagunkan itu kan masih keluarga Bapak dari istri kan. Maka pertanyaan saya adalah yang mengagunkan itu sekarang di mana? Ya itu tadi pertanyaannya, saya nggak ngerti Pak udah. Artinya yang mengagunkan ini hilang kan? Justru kami sekarang ya dari pihak keluarga itu melaporkan pidana ke Polres. Yang 1 tahun Bapak Kapolres belum ada. Nah kemudian yang mengagunkannya kan sekarang hilang tidak ada. Siap. Artinya bahwa dari sisi pidana kan, kalau itu tanpa persetujuan saudara, maka saudara Bapak itu atau kakak ipar adik ipar? Kakak ipar. Kakak ipar Bapak itu telah melakukan penggelapan. Siap. Makanya kami laporkan ke polisi. Dan nanti urusannya nanti prosesnya. 1 tahun belum ada. Nah, kita selesai ini dulu. Siap. Kan kita tujuannya gerejanya selesai Pak. Siap. Nah, berarti kan bahwa ini gini, dari pihak pengadilan menjalankan fungsinya. Siap. Yang memiliki uang yang telah dipinjamkan juga dia mengalami kerugian. Siap. Duitnya tidak berputar. Perusahaannya pasti bisa kolap. Gitu. Kalau apalagi kalau banknya bank kecil kan itu. Kan ini problemnya dan kita ini kan hidup bertuhan ini tidak boleh ada tindakan yang merugikan orang lain. Siap. Kan itu. Nah, gitu loh. Jadi maka karena di sini ada posisi negara, gitu kan, saya gubernurnya, maka gubernur harus menyelesaikan ini. Terima kasih Bapak. Menyelesaikan ini satu sisi yang meminjamkan tidak boleh juga dia rugi. Karena yang meminjamkan nggak tahu bahwa itu gereja, gitu loh. Bahwa ada orang yang pinjam uang ya dikasih, ya jaminannya ada, kemudian nggak bayar, ya yang dijaminkan ya harus disita karena memang itu perjanjiannya kan begitu. Nah sekarang ini maka tinggal pertanyaannya adalah saya nanya ke ada di banknya ada nggak? Hadir. Nah saya nanti nanya ke bank, gitu loh Pak. Berapa kewajiban yang harus diselesaikan oleh pihak peminjam yang hari ini di take over oleh Gubernur Jawa Barat dan teman-temannya untuk segera membayar itu. Nah, kemudian nanti ketika nanti sudah dibayar, kan sudah lunas, status hukumnya nanti surat-suratnya menjadi bagaimana, gitu loh. Kan harus berarti kan karena sudah dilunasin oleh oleh saya dan teman-teman, berarti hak kepemilikannya bergeser kan? Siap. Nah, ketika hak kepemilikan bergeser berarti kan ini akan diserahkan pada gereja. Dan selanjutnya harus dibalik nama atas nama gereja. Siap. Bukan atas nama pribadi Siap. atau perorangan. Siap. Betul nggak Pak? Ya, Saya takut salah nih Pak. Betul Pak. Siap. Pak dokter, yang ngelawan masuk sekolah hukum Pak, tenang Pak. Pak silakan Pak, silakan. Biar selesai. Tes. Ada. Ya, sebelumnya selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Sungguh-sungguh kehormatan bagi kami
untuk bisa hadir di tempat ini. Terima kasih banyak kebijaksanaannya dari Pak Gubernur, dari Bapak Deddy Mulyadi dan seluruh jajaran kepemimpinan di Kabupaten Cianjur ini. Kami sungguh bersyukur Pak, dalam arti memang ada itikat. Kami tidak, seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, adalah tidak ada itikat untuk membuat keributan, tidak ada itikat untuk membuat hal-hal yang risuh lah istilahnya. Tapi kami seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan, ketika kita berbisnis tentu harus untung. Gitu. Dan saya sungguh bersyukur Pak. Kami sungguh bersyukur di sini. Ngerti Pak saya Pak. Ya. 6 miliar macet nggak bisa ngatur gaji karyawan Pak. Betul Pak, dari tahun 2019 posisinya. Dan ini mungkin ada yang harus kami luruskan beberapa hal ya, karena satu terkait sertifikat 2 yang di dalam tanah gereja ataupun 2 lagi yang di posisi yang di luar tadi yang disebutkan oleh Pak Pendeta, itu semua sudah atas nama Doni Tarutung. Berdasarkan akte waris yang sudah ditandatangani oleh seluruh anggota keluarga. Jadi di sertifikat itu atas namanya sudah atas nama Doni Tarutung. Kemudian berdasarkan akta waris. Betul. Notarisnya siapa? Notarisnya sebentar. Oke. Sudah akta waris. Nah kemudian di akta waris itu saudaranya ada berapa tuh? Ada sekitar 6 ya Pak. Berapa bersaudara Pak Pendeta? 5 Bapak mereka. Ya, 5 bersaudara. Berarti yang keempat-empatnya sudah menyetujui. Sudah Bapak. Dan sekali ini saya mungkin mohon izin menambahkan kembali, posisi kami BPR pada saat itu melakukan take over pinjaman daripada Bank Artagraha. Jadi dari peminjaman pertama Pak Doni Tarutung itu adalah dari Bank Artagraha dan kami mengambil alih pinjaman. Sebentar dulu. Jadi yang pertama Pak Doni Tarutung pinjam ke Bank Artagraha. Betul. Berapa nilai pinjamannya? Di Artagraha itu sekitar 3,8 M. 3,8 miliar. Betul. Kemudian di take over. Take over Bapak. Oleh 3 BPR Pak. Tadi. Oleh 3 BPR. Kemudian ketika di take over ada top up lagi pinjaman. Betul Bapak. Jadi berapa? Sekitar 6 M. Oh jadi sekarang tunggakan Pak Doni Tarutung entah di mana itu. Betul. Ya kan namanya Doni Tarutung entah di mana kan. Iya betul. Kemudian semuanya 6 miliar. Total pokoknya Pak. Pokoknya 6 miliar. Pokoknya 6 miliar. Dengan bunga? Dengan bunga itu kita hitung total sampai hari ini di angka semuanya ya Pak. Termasuk biayanya itu sekitar 16,8 miliar. Karena sudah tertunggak macet dari 2019. Ya segitu. Tapi kan kalau saya bisa nawar Pak. Betul. Ya daripada nggak dibayar Pak, ikut-ikutan. Jadi total utang piutangnya itu dengan bunga itu 16 miliar. Betul Pak. Gitu. 16 miliar. Gitu. Terus kemudian apa harapan Bapak sebagai sindikasi bank sebagai yang memberikan pinjaman? Harapan kami satu Pak, lunas. Lunas ya. Karena gini Bapak, mohon izin terkait statusnya saat ini adalah berupa aset tersebut sudah menjadi milik bersama bank. Karena itu bank mengajukan eksekusi untuk pengosongan kepada aset bersama milik bank ini Bapak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi semua areal itu termasuk dengan yang 1000 meter itu. Betul Pak. Semuanya sudah asetnya bank. Betul. Karena memang sudah dilelang. Betul Bapak. Dan lelang yang kami lakukan sudah 8 kali Bapak. Jadi tidak sembarangan kami mengambil keputusan tersebut. Dan kemudian kalau itu ingin kembali lagi menjadi milik gereja, maka harus dilunasin. Betul. Jadi kita saat ini posisinya jual beli Bapak. Jadi bukan pelunasan hutang kembali karena itu urusan antara kami dengan Pak Doni Tarutung. Karena sudah dilelang. Betul. Karena sudah dilelang. Jadi sudah melelang dan sudah balik nama Bapak. Oke. Sudah atas nama bank. Jadi kalau kami mau beli
Boleh nggak beli yang ada gerejanya aja? Nggak ada akses jalan. Nggak ada akses jalan. Jadi harus semuanya. Betul Bapak. Kalau beli mau berapa jualnya? Dari Bapak, mohon maaf namanya berapa Pak? Kalau saya 6 miliar aja. Karena kan, iya kan? Karena kan yang saya kemarin sanggupin 6 miliar. Kalau 16 miliar kepala saya. Karena izin Bapak, mohon maaf, karena kami dari 2019 seperti yang Bapak Bapak Ibu mungkin bisa search, kami selalu tepat melunasi, tepat membayar bunga kepada para simpanan, para penabung, para deposit. Tahu Pak, saya tahu. Kalau nggak tepat langsung marah. Untung saya nggak nyimpan di situ. Jadi Bapak menjualnya berapa? Kita yang kalau yang saya sampaikan tadi Pak, ya sekitaran total tagihan Pak. 16 miliar itu. Iya betul. Kemahalan Pak. Gak apa-apa Pak, nanti. Ya saya pilih yang gerejanya aja deh. Ini sifatnya negosiasi Pak. Bisa diserap. Ya kalau yang gerejanya aja boleh nggak? Plus akses jalan. 1 set Pak, mohon maaf. Jadi nggak bisa dijual sebagian. Betul. Tapi dijual keluar juga susah Pak, gerejanya. Ada kuburan. Ada kuburan. Ya, palingan begini Pak, mohon izin untuk proses pengambilan SK pindaan kami lanjutkan Pak, untuk dilakukan eksekusi pengosongan. Itu paling bisa kami lakukan. Jadi sakleknya di situ ya. Betul Bapak. Jadi sifatnya sekarang itu menjadi jual beli. Betul Bapak. Boleh turun dong, jangan 16. Boleh silakan Pak. Artinya gini loh, ini akan kita selesaikan mudah angkanya, tapi jangan segitu. Jadi Bapak menjualnya berapa? Kita yang kalau yang saya sampaikan tadi Pak, ya sekitaran total tagihan Pak. 16 miliar itu. Iya betul. Kemahalan Pak. Gak apa-apa Pak, nanti. Ya saya pilih yang gerejanya aja deh. Ini sifatnya negosiasi Pak. Bisa diserap. Ya kalau yang gerejanya aja boleh nggak? Plus akses jalan. 1 set Pak, mohon maaf. Jadi nggak bisa dijual sebagian. Palingan begini Pak, mohon izin untuk proses pengambilan SK pindaan kami lanjutkan Pak, untuk dilakukan eksekusi pengosongan. Itu paling bisa kami lakukan. Jadi sakleknya di situ ya. Betul Bapak. Jadi sifatnya sekarang itu menjadi jual beli. Betul Bapak. Boleh turun dong, jangan 16. Boleh silakan Pak. Artinya gini loh, ini akan kita selesaikan mudah angkanya, tapi jangan segitu. Baik Atau Pak Pak. Pendeta menawar, silakan. Mungkin Bapak Gubernur, kalau pihak bank punya kerinduan untuk mencari untung dalam bisnis yang saya pahami Bapak, saya juga dosen ekonomi Bapak, pasti juga mereka memperhitungkan kerugian. Kalau mereka memberikan kredit, pasti ada appraisal yang mereka lakukan. Dari data-data yang saya baca, mereka menafikan, mereka buat gedung 1, gedung 2, gedung 3, tanpa menyebut di situ ada gereja, tanpa disebut makam. Artinya pihak bank tidak melakukan appraisal dengan kehati-hatian. Jadi mohon pihak bank juga mengerti Anda melakukan kesalahan, jangan memaksakan Bapak Gubernur dalam posisi yang sulit untuk mengambil kebijakan. Karena kalau Bapak hanya mementingkan keuntungan, saya mementingkan umat Bapak. Saya akan lawan Bapak sampai saya mati. Udah, nggak selesai Pak. Nggak Kalau selesai. Bapak hanya mementingkan keuntungan saja, Ya, tolonglah apa yang diinikan oleh Bapak Gubernur, hargailah Ya. dia. Gini aja, nanti Bapak dengan saya negosiasinya dan tidak usah ada kamera. Ya. Jadi kita nanti intinya gini. Pertama, yang beribadah ini harus jalan terus. Dan kemudian untuk urusan areal itu nanti kita negosiasi. Kalau sudah negosiasi, saya juga bisa gini loh, bisa Pak Pendeta, andai kata nih, kan saya ngomong juga pembiayaan Pak. Andai kata, taruh di negosiasi jadi jual beli. Ketika jadi jual beli, misalnya nanti dibagi 2 Pak. Dibagi 2, yang pendeta, yang untuk gereja tapi yang gereja. Kemudian nanti kalau ada yang membeli menjadi hak pribadi dia, boleh nggak?
izin Bapak. Dulu kami pun sudah melakukan surat itu Bapak, yang saya sampaikan ke Bapak. Tanah di luar gereja ambil, nggak ada, karena nggak ada hubungan dengan gereja. Kemudian tanah yang gereja yang memang diwakafkan. Makanya pertanyaan saya adalah yang dibutuhkan oleh Bapak dari seluruh areal tanah itu berapa untuk kepentingan gereja? Ya itu tadi Pak, yang 2 sertifikat itu Bapak. Yang 2 sertifikat di luar gereja silakan ambil. Ya, yang 7.000 meter itu. Siap. 7.000 meter, sisanya nggak ada masalah. Andai kata ada yang membantu satu ini, tapi dia menjadi hak dia misalnya. Pak ini saya ikut, tapi tetap ini hak saya. Tapi kan dia nggak bisa jual sebagian-sebagian soalnya. Siap. Bisa. Ya, silakan aja Pak ambil di luar gereja. Karena nggak ada hubungan dengan gereja, silakan ambil. Saya sudah kirim surat resmi Pak ke beliau. Silakan ambil tanah di luar gereja. Karena memang nggak ada hubungannya dengan gereja, itu ala garis. Tapi yang tanah gereja, udahlah, berapa yang kami usulkan dulu sesuai dengan NJOP 700 juta Pak, kami bilang ayo kami bayar 7 juta dengan kami mencicil, karena persembahan kami pun Pak setiap bulan nggak nyampe ya 1 juta Pak. Sudah ada Pak, dan mereka bilang dijawab dengan surat resmi bahwa tanah di luar dan di dalam gereja adalah satu kesatuan, dan kami menjual sesuai dengan harga tertinggi yang ada di pasar. Kan bingung kami Bapak. Setelah itu masuk surat mereka Pak, resmi nih Pak dari BPR yang ditandatangani oleh Pak David ke sinode di pusat. Mereka nggak tahu kalau saya juga ketua sinode di Solo Pak, menyatakan bahwa gereja GKI Puncak seolah-olah berdiri tahun 2019 setelah kredit cair. Di situ saya semakin berpikir, berarti mereka tidak melakukan appraisal dengan baik Bapak. Berarti ada pembohongan dokumen Bapak. Itu yang saya sampaikan kepada Pak David, ayolah berembuk. Pak David ini juga anak Tuhan, saya anak Tuhan. Malu kita Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Itu ya, karena kita kan nggak bisa manjangin debat. Jadi nanti saya dengan tim saya nanti dengan Bapak untuk negosiasi. Ya, siapa tahu setelah ketemu dengan saya, cash flow bank Bapak sama penuh uangnya. Sehingga sudahlah, nggak usah 16 miliar gratis, pada kita serahin ya. Alhamdulillah. Saya orang selalu optimis dalam hidup Pak. Saya pikir selesai Pak. Yang penting yang ibadah gerejanya tetap jalan ya, jangan diganggu, dan kita negosiasi sampai tuntas Pak. Nggak mungkin saya nggak tuntas kalau saya tangani gitu Pak. Nah, dan nanti setelah jual belinya atas nama gereja. Tapi kalau yang nanti sebagian atas nama pribadi nggak apa-apa, yang di luar gereja itu, yang 1000 meter ya. Siapa Pak? 1000 meter. Ya siapa tahu saya mau bikin rumah di situ buat istri baru. Bahkan Bapak di sini Jangan serius. Jalan di depan gereja itu yang kita beli dari masyarakat tidak masuk dalam dalam angkunan. Jadi kalau misalnya kami marah pun Pak, kami blok jalan, ada suratnya lengkap Pak, gitu. Jadi itu saya selalu sharing dengan Pak Adian, Pak Trian dari Bank Supra. Saya WhatsApp, mereka nggak jawab gitu. Jadi saya sebenarnya Pak minta maaf, saya harus kemarin datang ke Bapak karena saya nggak tahu lagi mau kemana Pak. Jadi bank ini memisahkan diri Pak antara urusan ketuhanan dengan urusan pembelanjaan. Betul. Tapi suatu saat mereka akan mati Pak. Saya sudah banyak. Karena yang diurusnya mungkin bukan dirinya aja Pak, karyawannya, ada uang simpanan nasabah yang harus dikasih bunga, kan gitu loh. Iya, memang keyakinan saja tidak cukup dalam dunia perbankan Pak. Siap. Kecuali diri saya hidupnya penuh dengan keyakinan Pak. Amin, terima kasih Bapak. Ya. Biar Bapak, saya lihat Bapak terlalu tegang, saya tuh nggak biasa hidup dengan ketegangan. Tenang Pak. Masalah saya lebih rumit dibanding masalah Bapak. Tapi kita tenang aja. Saya belajar banyak dari Bapak tentang bagaimana menjadi berkat bagi orang. Iya, insya Allah. Dan saya berharap Bapak jadi berkat bagi cowok. Pencitraan Pak ini. Tidak Pak. Saya pikir itu Pak, teman-teman Forkopimda Cianjur, Bapak nanti tinggal tukar handphone saya nanti dengan saya. Yang penting adalah satu, yang kegiatan gereja tetap berjalan. Saya dengan Bapak nanti negosiasi urusan ini sampai saya nanti dapati nomor rekeningnya. Nanti teman-teman saya kalau supportnya kemana kirimnya, karena kalau kirim ke saya ditangkap saya terima duit dari luar, nggak bagus. Saya pikir itu saja Pak. Pak Pendeta, terima kasih. Salaman dong. Pak, ya. Bicara sedikit. Boleh. Pada prinsipnya kami dari Bank BPR sepakat setuju
semua teknis kami akan bicarakan melalui forum ini. Kami sangat apresiasi banget untuk dapat solusi. Cuma ada satu mungkin yang perlu kita sama-sama sikapi, bahwa ini kan udah jadi aset bank. Kami perlu prosedur di internal, bahwa kalau jual aset kan harus ada prosedur, termasuk juga nanti dalam hal pajak segala apa. Tentunya kita akan bicara lebih lanjut, termasuk juga dengan pengawas kami OJK. Karena kan belanja sekian harga 16 atau harga 10 dijualnya 6, kami perlu penjelasan, perlu dukungan mungkin dari supaya jangan sampai nanti sampainya kami kurang-kurangin pajak atau apa gitu. Saya jamin Pak itu, Pak. Baik, itu yang satu. Yang kedua, kami juga kan masih menerima gugatan dari pihak sebelah sana, dari yang sempat disampaikan juga saya lihat di video situ, bahwa saat ini sedang ada kasasi di MA, juga perlu kami dilindungi. Jangan sampai kami menyatakan bahwa melalui forum ini oke, kita bisa jual, kita transaksi, difasilitasi, tapi urusan hukumnya di luar sana. Yang gugatnya siapa? Siap. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur, waktu Bapak Gubernur sampaikan ke saya, dudukkan di koridor hukum. Begini Bapak, kalau Bapak perintah saya hari ini, tarik, saya tarik. Ya tarik aja Pak. Siap, tarik Pak. Kita tidak lagi boleh ada sengketa. Siap. Selesaikan dengan hati. Pihak dari perbankan juga sudah menggunakan hati. Siap. Ya sudah. Siap. Ya kan? Tuhan Siap. tidak mengajarkan kita untuk berseteru. Siap. Tuhan mengajarkan kita Siap. saling mengasihi dan saling mencintai. Siap. Siap. Walaupun saya kekurangan cinta hidupnya. Enggak, biar ketawa. Bapak tegang terus apa pendetanya. Ya, udah Pak, cabut aja Pak. Siap. Dan nanti dari saya, ada lawyer Pak. Ada lawyer saya untuk berkomunikasi dengan Bapak menegosiasikan ini. Baik. Jadi nanti bukan lagi urusan individu, Iya. tapi urusan yang bisa dikelola dengan baik. Aman Pak? Siap. Di dunia ini tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Semuanya bisa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Cukup Pak? Cukup. Ya, terima kasih ya semuanya. Pak boleh dong salaman? Kan udah cabut. Boleh dong. Terima kasih. Udah lama gitu dong. Siap. Tuhan Yesus memberkati Mas. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih semuanya yang beribadah, semoga kembali tenang beribadah, yang berusaha juga kembali tenang berusaha. Terima kasih pada jajaran Forkopimda Kabupaten Cianjur, saya ucapkan terima kasih. Masalah ini oleh saya dianggap selesai dan seluruh masalahnya di tangan saya untuk menyelesaikannya. Terima kasih Pak. Boleh kami berdiri. Terima kasih Pak. Bapak, Terima kasih. atas nama seluruh jemaah Gereja Kristen Alkitab Indonesia, saya Pendeta Parimbunan Simatupang menyampaikan dengan syukur hormat kepada Bapak Gubernur karena Bapak memberikan keteduhan bagi kami. Bapak, kami berdoa kiranya Bapak panjang umur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami nggak tahu lagi harus bagaimana kalau Bapak nggak ketemu kemarin Pak di Hotel Eminence. Mungkin kami sudah nggak bisa beribadah. Enggak, Bapak semua hidup sudah ada yang mengatur. Saya berterima Saya dipertemukan oleh Bapak, oleh Tuhan yang mempertemukan. Amin. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Aing. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Teman-teman. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Turun. Terima kasih Bapak. Pendeta terima kasih. Terima kasih. Sehat Pendeta. Terima kasih. Kasih. Kasih Bapak. Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, terima kasih. Terima kasih ya. Nanti nomor-nomor. Boleh dong, boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo.